A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, mencurahkan kasih sayangnya, ridhonya untuk kita semuanya. Terus bersyukur dan berbaik sangka kepada Rabb kita, sobat winnerku, karena keduanya akan menghadirkan ridhonya Allah. Sebab dalam hidup kita yang kita butuhkan ridhonya Allah. Seperti sahabat kita ini, beliau ada sampaikan satu sharing testimoni beliau, bagaimana beliau bisa keluar dari riba setelah hijrah dari riba. Dari Mbak Lina Marlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Win, apa kabar? Sehat selalu nggih, Alhamdulillah saya sehat. Saya mau sampaikan pengalaman saya keluar dari riba setelah hijrah dari riba, Barangkali bisa jadi inspirasi buat teman-teman di sini, khususnya sobat winner. Saya lupa tepatnya kapan saya berhutang, tapi saya ingat dulu pertama kali minjam di salah satu pinjol. Itu pun nilainya kecil. Pinjam 1 juta, cair 650-an. Pas lagi itu saya butuh mendesak buat anak sekolah. Nah, dari situlah hutang saya bertumpuk-tumpuk. Karena durasi pinjam pendek, jadi belum dapat uang bulanan dari suami, sudah jatuh tempo. Jadinya buka lagi pinjol. Itu juga masih buka koperasi mingguan, Total di pinjol 20-an aplikasi, di koperasi 4. Kebayang gimana stresnya, kala itu. Sudah sengsara begitu saja, saya masih tidak sadar-sadar, Masih umpet-umpetan dari suami. Padahal saya sudah banyak dengar nasihat tausiah Umi tentang jujur sama suami. Tentang jujur sama suami membuka ridho Allah. Tapi hidayah belum datang pada saya. Saya hanya memikirkan rasa takut kalau saya jujur akan dicerai. Tiba-tiba, satu ketika tagihan DC masuk ke HP mertua Di situ suami tahu. Karena mertua laporan, habislah saya, Mau ndak mau saya minta maaf, Saya nangis, saya sujud di kaki suami. Suami masih saja marah. Mendiamkan saya hingga berhari-hari dan
bahkan mau memulangkan saya ke rumah orang tua saya. Hingga akhirnya ibu mertua saya nelpon ibu saya, kasih tahu semua hutang-hutang saya. Dimarahi sama ibu sama bapak saya, Saya ditanya-tanya mereka, tapi memang semua uang itu saya pakai tutupi segala kebutuhan rumah tangga. Kacau saat itu, Ibu saya pun marah sama suami saya karena dianggap suami saya tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup saya. Mertua saya ganti marah ke ibu saya, kacau pokoknya. Jadi rame ya karena masalah satu orang jadi satu keluarga ikut berantem. Na'udzubillah min dzalik ya. Hingga akhirnya mereka semua pulang, saya dan suami masih diam-diaman. Malam itu saya bangun sholat tahajud, taubat dan hajat, Saya mohon ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah. Tidak biasanya saya berdoa sampai nangis. Sesak nafas saya mengingat kejadian siang orang tua kami berantem karena saya. Saya baca terus istighfar dan hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya janji dalam diri saya benar-benar tidak akan sentuh lagi riba. Jika kali ini rumah tangga saya selamat, saya tidak akan lagi berhutang saat uang belanja kurang. Benar-benar saya janji pada diri saya dan Allah, saya kapok. Saya berdoa sambil nangis sampai tertidur. Tahu-tahu terdengar azan subuh. Seperti biasa habis sholat subuh saya masak buat sarapan. Pagi itu lemes banget pas masaknya, anemia saya kambuh. Habis masak itu saya jatuh. Lupa saya, tahu-tahu saya sudah di atas tempat tidur. Rupanya saya pingsan. Kata anak saya, suami saya yang angkat bawa ke tempat tidur. Tapi suami saya sudah pergi kerja tanpa sarapan. Mungkin masih marah. Jam 9-an pas saya habis sholat duha, lagi selesai baca wirid Umi, tiba-tiba HP saya bunyi pas lagi dimainin anak saya. Anak saya teriak, "Mah, ada telepon dari Tante Irma." Rupanya adik saya nelpon, nanya saya kenapa. Ternyata ibu saya sudah memberitahu semua tentang saya. Saya ceritakan semuanya dari awal. Tidak kerasa saya nangis senggukan, Habis itu adik saya nanya, "Berapa hutangmu? Coba total. Nanti tak talangi dulu. Asal tidak sampai 100 juta insya Allah aku ada." Nangis saya mendengar itu. Bahagia, haru, sedih, campur aduk. Sedihnya karena hubunganku sama adikku ini sempat renggang, karena sesuatu hal. Makanya walaupun saya tahu dia punya banyak uang, saya tidak berani minjam. Karena saya berpikir pasti tidak akan dipinjami. Nah, ini salah. Ya, belum apa-apa udah suuzon ya. Ternyata saya salah, Justru Allah lembutkan hatinya. Datangkan dia di saat saya terpuruk. Alhamdulillah, seluruh hutang ribaku total 60 jutaan dilunasi adikku. Nanti saya kembalikan cicil pelan-pelan sesuai kemampuanku. Mengenai ini suami tahu. Dan suami setuju sebagian gajinya disisihkan buat bayar cicil ke adikku. Alhamdulillah kata adikku berapa-berapa saja diterima. Asal ada etikat baik buat kembalikan. Bahkan pernah hanya ada 200.000 sisaan gaji pun adik mau terima. Alhamdulillah, itu cerita pengalamanku. Sudah lama mau sampaikan tapi selalu tidak sempat ketikan. Buat Umi, terima kasih banyak. Selama ini video-video Umi selalu jadi motivasiku. Semoga Umi cepat umroh, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, ikut senang, ikut bahagia mendengar Mbak Lina sudah selesai amanah hutang ribanya ya. Meskipun amanah ke adik beliau masih ada, tapi setidaknya itu bukan riba dan itu tidak memberatkan beliau beserta keluarga dalam proses penyelesaiannya ya. Itulah kalau Allah sudah ridho ya. Jadi salah satu membuka pintu ridhonya Allah itu adalah ketika panjenengan sudah diridhoi oleh suami jenengan. Jadi tadi ketika Mbak Lina sudah meminta maaf kepada suaminya, walaupun minta maafnya bukan dari kemauan beliau, tapi karena keadaan yang maksa beliau harus minta maaf. Tapi setidaknya setelah jujur itulah, kalau panjenengan perhatikan, pintu ridhonya Allah baru kebuka gitu ya.
Tentunya dengan amal soleh beliau yang sholat tahajud, sholat hajat, sholat duha, ya kan? Sholat taubat tadi itu. Allah ridhoi beliau agar lunas hutangnya. Buat sobat winarku, barangkali panjenengan saat ini sedang berada di posisi yang sama, bahkan mungkin lebih parah lagi. Tetaplah gantungkan harapan kepada Allah, jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah, karena rahmatnya Allah meliputi segala sesuatu. Percayalah, setelah kesulitan ada kemudahan. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.